Jadi hari ini gue mau nge-review pemakaian CBR 250 RR SP Quick Shifter yang tricolor keluaran tahun 2021. Jadi hari ini udah mulai genap 2 tahun pemakaian, kurang lebih lah 2 tahun pemakaian gue pakai si CBR ini. Dan itu gue pakai lumayan sering lah, mau itu buat kerja apa buat hobi gitu kan, jauh-jauh juga. Makanya nggak heran kalau baru 2 tahun kilometernya udah segini. Coba kita pencet dulu. Nah ini kalau misalnya kelihatan 13.282. Jadi kilometernya udah 13.282. 2 tahun pemakaian kurang lebih. Nah kalau kesahnya Pak, ada suka ada senangnya juga sih pasti. Yang namanya barang ya, apalagi motor gitu kan. Sukanya itu dia torsi mantep buat di kelasnya ya, buat di kelas 2 silinder dia tuh mantep lah torsinya. Jadi kalau misal stop and go tuh oke lah, cukup gitu. Apalagi kalau misal jalanan Jabodetabek gitu kan, yang jarang trek panjang gitu kan, jalanan panjang, itu menurut gua udah cukup sih. Nah buat itu gua udah pernah ganti gear belakang jadi 43. Ini kan dia tadinya 41. Soalnya waktu itu gue upsize ban udah ke 160, tadinya ini kan 140 nih standar. Makanya gearnya gue upsize juga. Dan kalau kalian udah upsize gear 43 itu torsinya jadi lebih gila gitu. Cuma ya minusnya top speednya agak berkurang gitu. Cuma ya cocok buat harian stop and go gitu. Jadi itu poin 1, torsi enak, torsi dan power lah enak, apalagi buat harian gitu. Itu nomor 1. Kalau nomor 2 itu looknya nggak bosan dilihat, apalagi tricolor ini kan looknya enak lah dilihat di mata tuh, nggak bosan gitu maksudnya. Jadi kalau misal kalian sehari-hari majang ini motor, biarpun jarang dipakai, nggak bosan aja tuh ngeliatnya. Terus yang ketiga itu suara maksud gue ini kalau misal di RPM tinggi, mau itu knalpot standar maupun racing, dia kalau udah RPM tinggi tuh apa ya, merdu gitu, enak aja didengar. Itu nomor 3. Terus yang nomor 4, dia bahan modifnya tuh banyak. Misal yang kalian mau ganti parts-parts apa tuh banyak lah pilihannya. Ini kayak yang punya gue kan udah lumayan banyak lah ya modifannya. Dari belakang sampai depan itu ada aja gitu deh modifannya, yang bisa dimodif maksudnya. 4 itu jumlah pemakainya cukup banyak. Jadi misal kalian baru beli CBR ini di tahun sekarang gitu 2023, itu komunitasnya cukup banyak gitu, pemakainya banyak lah. Jadi misal sharing-sharing apa nanya-nanya itu enak gitu, soalnya ya lumayan banyak yang punya.
Nah sekarang poin dukanya itu nomor satu, bensin agak boros ya. Kalau misal kalian nih tipe orang yang agresif gitu bawa motor. Soalnya kalau gue pribadi itu bawa nih motor tuh kurang enak aja tuh kalau misal bawa pelan. Jadi ujung-ujungnya gue agresif bawanya. Sering banget RPM tinggi gitu tiap bawa nih motor. Dan efeknya konsumsi bensin agak boros. Kalau rata-rata sekarang yang gue dapat itu bisa 1 liter 25 apa 26 gitu. Soalnya kan orang-orang tuh paling nggak dapat 133 apa 134 gitu. Dan juga kalau mau enak itu kelasnya V-Power Shell itu kayak Pertamax turbo lah. Tapi kalau gue kan emang setianya pakai Shell terus nih power. Tapi kalau buat sekarang sih dari 1 bar tuh isi 100.000 udah full sih. Nah itu poin 1 kekurangan. Poin 2 itu panasnya lumayan. Jadi maksud gue tuh hawa panas di sini nih. Di sini nih lumayan nih sampai ke paha gitu kan. Lumayan tuh dalam artian masih bisa ditahan lah ya. Apalagi kalau misalnya masih pagi-pagi gitu itu masih oke lah biarpun panas gitu. Tapi kalau misal pakai pas siang terik gitu, nah itu lumayan. Siang terik terus ditambah lagi macet gitu kan. Itu siap-siap aja kan. Itu nomor 2 panas kan. Nomor 3 itu pegel. Pegel ini dalam artian kalau kalian nggak terbiasa pakai motor sport gitu. Soalnya dia posisinya yang paling nunduk di antara Kawasaki sama Yamaha gitu, di kelas 2,5 cc. Dan apalagi buat bocengers itu lumayan juga pegelnya. Soalnya gue terakhir boncengin istri gue itu katanya kapok deh. Paling baru bolak-balik Jakarta gitu kan. Ya lumayan lah, sejaman gitu. Dan macet, pegel dia. Terus akhirnya dia kapok. Jadinya karena kapok gue lepas deh itu dudukan step belakang buat penumpang nih kan. Terus gue ganti single seater. Itu nomor 3 pegel. Nomor 4 itu partsnya mungkin bisa dibilang lumayan mahal ya dari merek lain. Dan sejauh 2 tahun ini gue baru ganti rantai. Nah ini kemarin pas mau 2 tahun tuh rantainya katanya udah nggak bagus gitu kan. Terus akhirnya gue ganti ini ikat chain rantainya. Terus kalau gear, karena gue kemarin sempat ganti gear 43 punya TK Racing, terus gue balikin lagi ke standar, jadi gearnya masih awet aja sih sampai sekarang kalau gear standar ya. Terus sisanya yang udah diganti, busi gue udah ganti juga pas 1,5 tahunan kemarin. Mungkin karena efek gue sering pakai RPM tinggi gitu kan. Jadi pas di servis kemarin itu businya agak-agak hitam gosong gitu. Jadinya gue ganti busi kemarin. Dan businya lumayan sih. Kemarin gue pakai bris itu satunya 275. Jadi 275 kali 2 550. Jadi kalian buat busi doang siapinnya setengah juta gitu. Soalnya busi standarnya seingat gue emang segitu juga harga kisarannya, nggak beda jauh gitu maksudnya. Terus yang masih awet nih yang gue heran nih, ini nih kampas rem depan belakang. Jadi gue sampai sekarang masih belum ganti, biarpun dicek masih tebel katanya kampas rem. Udah 2 tahun loh paling. Terus gue sering gas rem kan, ajaib sumpah. Kampasnya masih awet. Nah terus selanjutnya itu apa ya selanjutnya oh ya kekurangan selanjutnya itu di bawah santai. Kalau buat gue ya kurang enak gitu ya, karena emang ini motor sport yang sport banget gitu, 250 cc ya. Jadi misal kalian kepikiran buat sering-sering pakai ini motor, apalagi pas kondisi macet gitu kan, nggak lancar lah jalanan, kurang enak aja gitu. Soalnya bagi gue powernya cuma keluar 40% gitu lah kalau misal keadaan office hour gitu, maksudnya jam-jam padat gitu, jalanan kurang enak asli ya.
Nah terus selanjutnya itu quality beberapa partsnya agak kurang, kayak misal pengereman. Waktu itu gue masih pakai pengereman bawaan lah, maksudnya mas rem standar gitu kan, terus selang rem standar gitu. Soalnya kalau yang sekarang udah ganti RCB S14 14 mili, selangnya udah ganti hel. Tapi kaliper gue masih standar sih. Nah kenapa gue ganti, soalnya waktu itu gue udah hampir 3 kali hampir tekor gue kalau butuh rem mendadak tuh, apalagi ini ABS gitu kan. Jadi feel ngeremnya ya gimana ya, kayak kurang pas aja gitu kalau misalnya kalian perlu ngerem mendadak. Dan untungnya nggak keras sih waktu itu. Jadi gue cepet-cepet pertama waktu itu ganti selang rem hel gue pakai, terus kedua gue ganti master rem WR3 lagi, master rem RCB S yang 14 mili ya. Itu yang pertama pengereman ya, kurang pasnya. Terus yang kedua dia kualitinya itu agak gimana ya, agak kurang presisi itu di beberapa parts nih. Oke misalnya ini kan nggak pas deh, biarpun waktu itu belum kepasang ini ya, tapi ini kayak kurang pas gitu. Ada beberapa baut yang kurang presisi aja gitu. Cuma ya itu minor lah gue anggapnya. Terus selanjutnya dia shock bawaan itu menurut gue apa ya, kurang enak aja gitu. Makanya habis itu gue ganti shocknya jadi ke RPM kan. Kenapa gue ganti RPM, soalnya dia ya harganya lebih terjangkau gitu dibanding Öhlins, dan udah enak juga. Soalnya gue sebelum beli ini udah konsultasi tuh ke bengkel, katanya kalau harian RPM mah udah cukup mas gitu, udah enak gitu maksudnya. Dan emang bener enak. Oh iya, terus yang parts lain yang gue kurang suka ini radiatornya. Kenapa motor sport sekencang ini radiatornya kecil bener, asli ya kecil nih radiator. Cuma ya kalau kalian mau lebih adem dan aman dari overheat, kalian tuh paling nggak ngurus air radiator bawaan, terus ganti air radiator aftermarket yang bagusan. Soalnya gue 2 tahun ini nggak pernah overheat sih, suhunya pasti 3 bar. Jadi ya mungkin segitu aja review 2 tahun pemakaian dari gue. Pemakaian CBR 250 RRSP Quick Shifter 2023 Tricolor. Oke, see you.